Satu kota ini kelihatan megah dari luar, tapi ternyata penuh kejutan di dalamnya. Dari bangunannya yang estetik banget, sampai pengalaman khas Cina. Hari ini gue bakal ngajak kalian ngeliat sisi lain dari ibu kota Cina, Beijing, yang mungkin nggak semua orang tahu. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Oke, kita di Beijing, China bersama Miss Camera Woman yang pertama kali di sini. Kita harus nyebrang dulu. Dan kita pertama-tama mau nyari kopi dulu biar semangat. Kita akan explore kota capital city of China. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Kita cari kopi dulu guys sebelum kita jalan-jalan. Oh ini dia tempatnya. Selamat datang. Kali ini vlognya santai aja. Bakal jalan-jalan biasa. Ni hao. Ancang Cafe mah. And we have special coffee, you guys. Cheers guys. Kita bakal spill semua pengeluaran kita di Beijing hari ini. Makan, pergi, transportasi semuanya, dan dimulai dari kopi 30 yuan. Kopi kelar, sekarang kita explore city-nya. Tapi sebelum itu kita ke toiletnya dulu ya. Coba lihat toilet Cina kayak gimana yang katanya super kotor. Tapi di sini tuh lagi pas banget musim spring. Jadi kalau kita lihat di jalanan tuh banyak kayak willow debu gitu ya. Debu kayak kapas gitu nih guys. Sekarang lagi disedotin, pasti alergi banget sih ini. Kita menemukan public toilet, kita lihat guys dalamnya kayak gimana. Oh my god, dude, are you kidding me? Ini literally toiletnya nggak ada pintunya, jadi buset, ini gimana konsepnya ya? Oh my god. Oh ini oke, ini buat cuci tangan. Tapi ini loh, ini actually insane guys. Nggak ada pintu, jadi kayak sebelah-sebelahan terus orang bisa sambil, oh my god. Nggak paham gue. Untungnya sih nggak gitu bau, mungkin nggak banyak orang mau pup sambil diliatin orang kali ya. Toilet di Cina walaupun gratis, gue kasih rating 1 dari 10 deh. Gila. Gue tadi mau masuk lagi cuci tangan, ada orang lagi jongkok guys. Oh my god. Kenapa sih nggak dipakai papan gitu? Kayak gue nggak perlu ngelihat burung lu gitu. Seperti biasa, selama 24 jam di Beijing gue bakal spill habis berapa duit sih buat menikmati kota ini. Dan memulai hari ini, langsung aja kita ke... Oke, Xie. Oke guys, kita sampai. Kita turun langsung ngangkat penumpang, efektif banget ya. Tapi taksi tadi 12 yen, ntar setengah jam lebih dan kita udah sampai di Forbidden City. Wow guys, rame banget. Kayaknya udah sampai deh di luarnya. Oh iya itu pintunya. Oh my god, rame banget. Kalau ngomongin Beijing rasanya belum lengkap kalau belum ke Forbidden City. Tempat ini dulu jadi pusat kekuasaan kerajaan Cina selama ratusan tahun. Dan jujur aja pas ngelihat langsung vibe-nya tuh beda banget. Bangunannya megah, warnanya ikonik, dan setiap sudut kayak punya cerita sendiri. Yang bikin gue kagum di sini tuh semuanya tertib dan serius banget. Bahkan satpam di sini vibes-nya beda banget guys. Oke guys, selamat datang di Forbidden City. Kita udah sampai dan kalian lihat tuh belakang gedungnya bagus-bagus banget. Ini sebenarnya adalah kota yang dulu memang dipakai dari dinasti Ming Qing, semua bener kerajaan di sini. Jadi kayak emperor, kerajaan semua. Kamu sampai lihat deh, itu atapnya kan warnanya kuning kan. Ada beberapa yang nggak ada warna hitam. Nah yang kuning ini buat emperor. Gitu. Iya, emperor boleh masuk ke sini. Dan sekarang ini udah museum, jadi ya udah nggak ada kerajaan lagi ya. Tapi kita bisa masuk sampai ke dalam. Ini tuh gede banget, ribuan buildings. Oh iya? Ribuan. Dan dulu orang sini masuk sini susah keluar. Jadi kalau kamu udah di kota ini, udah kamu jadi selamanya tinggal di sini, di kerajaan ini gitu. Jadi walaupun kamu emperor, udah kamu selamanya di sini. Kita nggak bakal masuk karena gila guys panasnya dan gede banget ini tempat. Cuman kalian kalau mau masuk tuh sekitar 130 ribuan. Terus sekarang gue mau ajak kalian ke Tiananmen Square, which is another place yang bagus juga. Cuman kalau kalian suka history, ya ini tadi yang gue bilang 500 tahun mereka menjalani kerajaan di dalam sini. History-nya rich banget sih bagi kalian yang suka sejarah. Tempat ini bersejarah dan bagus juga buat foto-foto actually. Di sini banyak juga jasa foto buat turis. Ya lumayan mahal sih buat satu foto, tapi honestly hasil dan vibes-nya emang cocok banget buat kenang-kenangan. Kadang perjalanan itu bukan soal tempatnya aja, tapi siapa yang jalan bareng kita. Asik. Dan sejauh ini Beijing feels a little warmer. Gue dapat info dari temen gue katanya kalau ke Beijing cobain toucher ini, kayaknya gue nggak tahu bener atau enggak. Oke, Ike. Oh ya, try Ike. 10块10 yen guys. 试试看啊。试试看小口哥，小点口。 Katanya sih bau, cuman gue nggak tahu ini Buat bener digestion. atau nggak buat digestion. Jadi soy milk yang udah di fermented, susu kacang, susu kedelai di Susu fermented. kedelai. Ya. Siang. Loh, baunya lumayan tuh. Baunya kayak sayur. Kecium di sini. Kayak sayur, kamu kecium juga ya? Kecium. Tau gak sih kayak apa? Kayak apa? Kayak bau kentut orang gesi gitu. Bau kentut kamu kayak gini nih. Tapi lebih bau ini daripada kentut gue ya. Yuk, cobain ya.
好喝，好喝不的，哎呀，oke oke，好的好的，谢谢你，unik banget。Unik. Kirain orang gila. Rasanya tuh kayak langsung goyang badan lo, kayak harus goyang gitu. Rasanya tuh kayak otaknya dipijit-pijit gitu loh. Unik banget, kayak rasa sayur dicampur susu, terus ada rasa ferment itu juga. Ini mencret gak sih? Unik. Ini warna anjing hijau kayak comberan gitu. Makanya tadi toilet jongkok semua. Langsung nyetor ini. Coba deh. Unik. Holy Benny. Unik. While in Beijing, come on. While in Beijing. Holy shit, keren banget gila. Guys, baru nyampe. Lihat makan semacet ini nih. Lagi pada nunggu semua. Ini dikasih kursi. Liang Wei, 2 people. How many hours? Tocho. 不好说， Hah? 不好说。不好说. 对，意思他的意思。 Oh, 你不知道多久? Oh, 实际说你微信扫码看啊。 Sao aja kan Sao. Oke. Basically pegawainya juga nggak tahu berapa lama. Ya tapi kelihatannya bakal lama. Dan akhirnya kita sampai di salah satu restoran favorit gue di Cina. Kalau kalian someday ke Cina, trust me, ini wajib masuk list yang harus dicoba. Kalian kalau ke Cina, cobain Fei Tachu. Ini adalah makanan Hunan, ini gue lagi search ya. Jadi ini tuh konsepnya makanan rumahan tapi yang dimasak oleh chef profesional. Makanya tadi di depan kita lihat chef itu lagi prepare. Dan ini terkenal banget untuk antriannya yang katanya 2 jam. Dan dia juga adalah ranking 1 restoran di aplikasi Cina yang seperti kita tahu tuh kayak Yelp atau Google Map-nya orang Cina lah. Jadi ini benar-benar nomor 1 bukan buat gue doang tapi buat orang-orang lokal Cina juga. Dan kita udah pesan makanan favoritnya mereka yaitu ini dia makanannya. Ini yang main star ini nomor 1 direkomendasi. Ini adalah babi, green pepper, bawang disaute berminyak banget. Cuman ini the best. Kiri kanan semua pesan ini. Harganya 68 yuan. Dan kalau di sini nggak usah takut lapar karena nasi itu ada cuman 5 yuan. Dapat segentong. Lihat nih. Dan kalau misalnya habis free refill. Segini guys. Jadi di sini harus makan kenyang. Dan ini kita pesen lagi terong tumbuk ya. Lucu banget. Buat sayur ya. Udah ini doang, kita makan ini sama makan pakai nasi. Gue udah happy banget sih. Oke, banyak yang bilang katanya gue suruh review makan. Bang, makannya rada lamaan. Oke. Pertama kita doa dulu ya guys. Nah, cobain. Habis makan ini leher pada kenceng ya guys, kolesterol. Cuman hari ini kita banyak jalan, jadi worth it. Cheers guys. Dan nasinya perfect banget. Pedas merica. Jadi bukan pedas mala yang biasa makanan Cina pada umumnya ya. Bawangnya pun kagak digejerat ya. Masih segede-gede gini. Hati-hati, mulut nih harus gosok gigi nih abis ini nih. Enak banget bawang. Fun fact, gue bisa makan bawang mentah. Gue makan gitu aja dan gue suka. Lihat, ini bukan kuah lagi ya, ini minyak semua guys. Dan kita cobain sayur tumbuk. Shout out Miss Camera Woman, menahan rasa lapar ngeliatin gue makan dari tadi. Ini buat kalian nih guys. Cheers guys. Dingin. Century egg. Unik. Kayak slimy gitu ya rasanya. Tumbuk terong. Iya, tumbuk terong gitu. Oke sih, tapi aku lebih suka yang ini. Jujur, makan di sini ini aja sama nasi putih udah gong banget. Pakai ini juga nih. Oke, kita makan dulu. Tadi aku minta cabai lagi, dikasih cabai minyak juga. Di sini temanya minyak. Oke. Cobain ya. Lebih enak cabai rawit sih. Cabai ulekan Indo. Pakai ini enak banget. Cuman ini kamu salah. Nggak gitu enak. Tapi enak banget.
Campurannya gila bos. Minyak-minyakan, pedes-pedes, panas, dihajar pakai lemon tea sama ini. Gue jarang-jarang sih. Ini nyawa berkurang berapa tahun sih makan kayak gini. Cuman worth it. Enak banget. Sekarang kita di salah satu spot paling ikonik di Cina dan fun fact, tempat ini tuh masuk dalam 7 keajaiban dunia. So, ada beberapa spot di mana kalian bisa melihat Great Wall ini. Yang kita datangin adalah Mutianyu Wall. Kenapa kita pilih ini? Karena kita orangnya suka nature dan lebih sepi. Iya, kita lebih lush gitu. Yes, lebih rimbun, lebat pohonnya. Tapi kalau kalian pengen yang terkenal nomor 1 banget, itu adalah namanya Badaling. Badaling itu yang kayak semua orang udah pasti ke situ gitu. Nah, karena semua orang ke situ, kita pergi ke yang semua orang nggak ke situ. Which is yang Mutianyu. Tapi tetap ramai juga. Tetap ramai juga dan bagus juga sih. Kita masih jalan, kita mau naik shuttle-nya karena bukan langsung ya dari taksi langsung ngelihat wall-nya, tapi kayak harus masuk ke dalam lagi. Kita naik shuttle dulu, abis itu harus naik cable car juga karena kita mau langsung ke tower atasnya. Yes, jauh. Pokoknya kalian rebahan aja di rumah. Gue yang panas-panasan dan gue sikat semuanya di sini, oke? Subscribe, jangan lupa. Buruan, gue tungguin sekarang. Kalau nggak, gue muter balik nih. Mungkin ini satu topik yang ditanyain semua orang. Toiletnya kayak gimana? Gue masuk, gue kasih tahu kayak gimana ya. Ini belakang kelihatannya sih bagus ya public toiletnya nih. Oke, gue discreet ya. Oke, so far masih bersih, nggak bau. Gue tarik balik panggungnya. Walaupun ada pintunya dan kelihatan bersih, tapi baunya itu nggak bisa dipungkiri sih. Baunya nusuk banget karena mereka juga sebat di dalam. Terus juga nggak ada, mohon maaf, nggak ada bidet, nggak ada tisu. Jadi kayak abis buang air besar ya udah pakai celana langsung. Baunya tuh kayak bau sing banget gitu. Iya. Aku udah jarang banget. Kayak di Indo beda deh baunya. Beda negara tuh beda-beda. Udah, kita nggak usah ngomongin bau-bau lagi. Kita langsung masuk aja. Oke, kita 200 per orang, jadi kita berdua 400. Dan jangan lupa bawa paspor, karena kemanapun di Cina kalian pasti dicek paspornya, ketat banget. Nah, ini mau masuk aja, kita harus di-scan mukanya guys. Di depan tuh ada mesin, jadi nggak bisa macam-macam sih di sini. Oke, we are in. Walaupun aku actually, fun fact, udah pernah ke Cina tuh mungkin sekitar bisa dihitung 20 kali lah ya. Semenjak aku kecil tuh sering banget aku bolak-balik ke sini. Bukannya mau flexing, tapi emang apa ya? Ya flexing sih. Pokoknya gue udah ke Cina sering banget lah dulu. Tapi ini aku lupa actually. Jadi aku nggak ada recollection. Dan kamu dulu bagian mana? Nah itu kita nggak tahu. Makanya kita datengin lagi. Sharon ini pertama kali ya guys. Kita jam 10 pagi. Ini masih terik banget. Kalian lihat di belakang tuh gunungnya udah mulai kelihatan semua. Pegunungan-pegunungan vibes banget. Ini bus-busnya. Mutianyu Great Wall. Banyak bus ya guys. Aku excited banget sih. Bener kata kamu, kayak orang ke Paris harus ke Eiffel, orang ke Cina harus ke Great Wall. When Great Walls meet world blooms. Kita harusnya bisa melihat bunga-bunga yang bagus ya, karena kita lagi pas spring season. Kita sekarang on the way ke gondola lagi. See you guys. Woo! I'm excited. Let's go. Camera woman, bandananya ternyata bunganya di sini, guys. Itu yang gue bilang, guys. Lagi musim spring, cantik-cantik deh bunganya. Cuman dia adalah bunga di hidupku. Semoga dia tahu itu. Oh. Wow. Beautiful. Oke, kita hiking lagi. Let's go. Tapi di sini kalau masalah toilet ada banyak guys. Jadi nggak usah takut. Tapi ya takut sama baunya aja sih. Cuman banyak gitu. Karena infrastrukturnya udah bagus banget si Great Wall ini. Buat turis friendly banget guys. Guys, siapin tenaga. Jangan siapin duit doang ya. Karena ngos-ngosan juga. Ini hiking loh. Lumayan sampai kaki bapak di atas itu. Tinggi banget tuh ya.
Cable car-nya berani nggak kamu? Tinggi-tinggi kan nggak berani. Jadi perjalanan ke actual temboknya tuh jauh dari pintu masuknya ya. Dan lumayan capek juga karena kita hiking dan elevasinya tuh makin naik. Hai guys, selamat datang di Great Wall of China. Bagi yang main Dynasty Warrior, dulu gue main. Jadi I'm really happy to be here. Kerajaan Cina. Oh, pegang deh temboknya, ini 2100 tahun. 2000 tahun guys. Jadi ini dibangun dulu untuk pertahanan dari bangsa yang utara Nordik kayak Mongol. Dan panjangnya 21.000 km tadi gue udah bilang. Tapi nggak semuanya itu nyambung by the way. Jadi ada yang bilang dari luar angkasa kelihatan gitu. Enggak. Itu mitos. Dan nggak nyambung. Nggak nyambung semuanya. Ini lebar jalanannya sekitar 4 meter lah ya. Jadi untuk dulu kuda sama prajuritnya bisa jalan bareng. Yes. 3-4 meter ya. Sayangnya hari ini lagi foggy banget ya. Jadi nggak bisa kelihatan apa-apa padahal itu di depan sebenarnya gunung-gunung yang bagus banget. Jaket sudah dilepas karena this is serious. Kita bakal nge-review apakah tempat ini overrated atau tempat tergila yang pernah kita datangin di Cina ya. Karena ini kan di satu-satunya iconic landmark di negeri bambu ini. Negeri panda. Jadi kita mau buktiin ke kalian, perlu nggak kalian kesini? Capek-capek, panas-panas, mahal-mahal, jauh-jauh. Atau mendingan nggak usah. Ini sih berasa ya di paha dan kaki. Panasnya juga berasa banget. Kita masuk ke salah satu watchtower-nya. Tapi sayangnya sekarang jam berapa? Coba kasih lihat. 11.20. Sekarang 11.20 kita harus ke airport jam 3. Jadi kita cuma ada beberapa jam sebelum kita harus cabut. Tapi kita sekarang mau masuk ke dalam watchtower-nya, di mana dulu prajurit di atas sana ngelihat musuh-musuh dan memanah mereka kalau macem-macem. Oh my gosh. Wow, ini ada yang lagi olahraga. Welcome to China. Kita lagi ngadem di sini. Ini enak banget. Dulu berarti penjaganya sambil ngadem sini ya. Bisa ketiduran dia, nggak ngeliatin musuh. Ini angin sepoi-sepoi. Kadang perjalanan terbaik bukan cuma tentang sejauh apa kita pergi, tapi tentang siapa yang ada di samping kita selama perjalanan itu. Dan hari ini, Great Wall of China bukan cuma sekedar tempat wisata, tapi juga ngebuktiin ke kita semua kalau dunia itu terlalu luas buat cuma dilihat dari satu sudut. Pertanyaan buat kalian, kalau bisa ke salah satu tempat di Cina, kalian mau kemana? Komen di bawah, and as always, sehat terus buat kalian semua biar kita ketemu lagi di video selanjutnya.